Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas seputar teks narasi atau naratif teks. Jadi, apa itu naratif teks? Naratif teks merupakan teks yang menceritakan sebuah cerita hayalan yang bertujuan untuk menghibur si pembaca. Dan untuk jenis-jenisnya ada apa saja? Yang pertama yaitu fairy tales atau cerita tentang sihir, mysteries, cerita yang memecahkan suatu masalah seperti cerita detektif, horor, cerita tentang hantu atau hal yang menakutkan. Terus ada science fiction, cerita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Romance atau romansa, cerita tentang kisah cinta. Terus ada fables, cerita binatang. Jadi pada cerita binatang ini biasanya tokoh yaitu merupakan hewan. Myth, terus ada mitos, folklore atau cerita rakyat seperti yang kita ketahui seperti cerita si pitung. Dan yang terakhir yaitu legends atau legenda, merupakan cerita yang menceritakan asal mula suatu tempat yang asal mulanya belum bisa dipastikan. Untuk struktur teks narasi, bagian yang pertama yaitu orientation atau bagian orientasi, merupakan pembuka pada teks narasi yang isinya mencakup who atau siapa. Ini digunakan untuk bagian pengenalan tokoh. Yang kedua yaitu where, jadi di mana atau tempat terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Bagian yang selanjutnya yaitu complication, merupakan bagian komplikasi yang menceritakan awal suatu masalah yang akhirnya memuncak. Bagian komplikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama natural conflict atau permasalahan tokoh dengan alam. Yang kedua yaitu social conflict atau permasalahan dengan tokoh lain. Dan yang terakhir yaitu psychological conflict atau konflik dengan batin. Dan bagian yang ketiga yaitu ada resolution atau bagian resolusi, merupakan bagian yang menceritakan penyelesaian suatu masalah yang menciptakan sad atau happy ending ataupun cerita yang endingnya menggantung. Dan yang terakhir adapun bagian reorientation atau bagian paragraf penutup sebuah cerita yang berisi kesimpulan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu language feature in narrative text atau unsur kebahasaan teks narasi. Ini merupakan ciri khas teks narasi dan unsur ini harus ada. Jadi apa saja itu? Yang pertama adalah karakter. Seperti yang kita ketahui, karakter itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protagonis, karakter baik. Adapun karakter antagonis, karakter jahat. Dan yang terakhir adapun karakter tritagonis, yaitu karakter penengah biasanya menyebabkan masalah antara karakter protagonis dan antagonis. Pada bagian karakter biasanya ada penggunaan kata sifat atau adjektif. Jadi kata sifat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu positif adjektif atau kata sifat baik. Bisa kalian perhatikan pada tabel di bawah. Yang kedua yaitu negatif adjektif atau kata sifat buruk. Contohnya kalian bisa perhatikan dan pahami pada tabel di bawah sama seperti positif adjektif. Untuk bagian yang kedua pada unsur kebahasaan teks narasi yaitu penggunaan past tense. Past tense yang digunakan dalam teks narasi yaitu simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Untuk bagian yang ketiga dalam unsur kebahasaan teks narasi yaitu time conjunction atau kata hubung waktu. Tujuannya untuk menghubungkan 2 kalimat yang berisi waktu kejadiannya berbeda. Contohnya seperti after, before,
as, soon as, since, while, once, when, until. Untuk selebihnya kalian bisa perhatikan pada tabel. Dan yang bagian keempat yaitu adverb of time atau keterangan waktu, seperti once you found time atau this time, one day, and until one day. Dan bagian yang terakhir dari unsur kebahasaan teks narasi yaitu direct speech atau kalimat langsung. Merupakan ucapan langsung yang disampaikan oleh seseorang dalam cerita sehingga si pembaca merasakan suasana pada teks tersebut. Ada beberapa cara penulisan kalimat langsung, diantaranya yaitu menggunakan tanda kutip pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Jadi pada gambar saya menyajikan ada 4 pola contoh pada penulisan kalimat langsung. Jadi pada pola pertama, dialognya diapit oleh tanda kutip serta penambahan tanda koma setelah kalimat langsungnya. Setelah itu, tulis pelapornya beserta saying verbnya dan diakhiri titik. Untuk pola yang kedua, pada contoh kedua, jika kalimatnya tidak diakhiri oleh tanda seru maupun tanda tanya, maka diakhiri dengan titik lalu ditutup lagi dengan tanda kutip. Pada pola yang ketiga, jika diakhiri dialognya berupa tanda tanya atau tanda seru dan pelapornya berada di akhir dialognya, maka tidak ada penambahan koma pada dialognya. Untuk pola yang keempat, ini merupakan kebalikan dari pola yang tadi atau pola yang ketiga. Jadi, jika pelapornya berada di awal, penambahan koma tetap dibutuhkan.